mentor Ibu Suryani, betul? Betul, Pak. Ya, silakan di share screen dulu. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Jabar selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Suryani SAG MSI selaku mentor. Kita akan menyimak paparan rancangan aktualisasi yang akan disampaikan oleh Devi Ayu Romadona. Kepada Saudari Devi Ayu Romadona, dipersilakan memaparkan rancangan aktualisasi waktu 5 sampai 6 menit. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon izin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sport Card dalam Pembelajaran Bela Diri Taekwondo bagi siswa kelas 9 di MTSN 6 Gunung Kidul. Yang selama ini saya dibersamai oleh coach saya yaitu Bapak Ahmad Subhan, SHI MSI, dan mentor saya Ibu Suryani SAG MSI. Untuk latar belakang sendiri, pembelajaran PJOK memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik baik dari aspek psikomotorik, kognitif maupun afektif. Dalam praktiknya, pembelajaran taekwondo di madrasah masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterbatasan variasi media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami teknik dasar dengan baik. Lalu yang ketiga, setelah penulis mengadakan observasi, ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan teknik dasar dalam bela diri taekwondo. Salah satu alternatif inovasi adalah penggunaan media sport card, yaitu kartu bergambar dan bertuliskan instruksi gerakan atau teknik taekwondo yang dapat digunakan sebagai panduan visual. Untuk profil MTSN 6 Gunung Kidul sendiri beralamat di RT 7 RW 8 Menggoro, Banyusucok, Layan Gunung Kidul, dan Kepala Madrasah Ibu Suryani SAG MSI. Untuk visi MTSN 6 Gunung Kidul adalah bercahaya, yang merupakan akronim dari beriman, berakhlak, cerdas, harmonis, dan berbudaya. Untuk misinya sendiri ada 6, yang salah satunya akan saya bacakan, yaitu menumbuhkan penghayatan peserta didik terhadap ajaran Islam dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam berpikir dan bertindak. Untuk analisis USG, ada 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran PJUK pada materi bela diri taekwondo bagi siswa kelas 9 di MTSN 6 Gunung Kidul. Lalu yang kedua, kurangnya perawatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran PJUK. Dan yang ketiga, belum optimalnya kegiatan yang mampu mewadai bakat dan minat siswa. Untuk deskripsi isu terpilih sendiri, setelah penulis mengadakan observasi, ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan teknik dasar dalam bela diri taekwondo. Dalam pembelajaran, media yang digunakan dalam proses pembelajaran cenderung terbatas pada metode ceramah, demonstrasi langsung, dan praktik sederhana tanpa dukungan media inovatif yang mampu memfasilitasi pemahaman siswa secara lebih mendalam. Isu belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran PJOK pada materi bela diri taekwondo bagi siswa kelas 11, kelas 9, memiliki hubungan erat dengan konsep Smart ASN, yaitu aparatur sipil negara yang berorientasi pada penguasaan teknologi, berpikir kreatif, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan aktualisasi dalam bentuk optimalisasi pemanfaatan media sport card dalam pembelajaran bela diri taekwondo bagi siswa kelas 9 di MTSN 6 Gunung Kidul. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, serta pemahaman siswa terhadap materi, sekaligus mendukung tercapainya pembelajaran PJOK yang lebih efektif dan bermakna. Untuk kegiatan sendiri, yang pertama, konsultasi kepada kepala madrasah. Tahapan kegiatan, permohonan jadwal konsultasi kepada kepala madrasah, meminta masukan atau saran terhadap kegiatan aktualisasi, memberikan laporan terkait kegiatan aktualisasi, menulis hasil konsultasi. Outputnya, lembar bimbingan mentor, ide dan catatan mengenai rancangan aktualisasi, data notulen hasil konsultasi, dan rancangan aktualisasi yang disetujui oleh kepala madrasah dan dokumentasi kegiatan. Untuk yang kedua, perencanaan kegiatan. Tahapannya adalah menyusun modul pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran berbasis media visual dan digital, menentukan media yang sesuai, membuat soal pretest dan post-test. Lalu outputnya, modul pembelajaran tersusun, materi pembelajaran siap digunakan, strategi pembelajaran berbasis media visual dan digital, soal pretest dan post-test. Untuk yang ketiga adalah pengembangan media, mengembangkan media interaktif sederhana berbentuk kartu, mendesain kartu, mencetak kartu, menyediakan akses materi di platform digital sekolah. Untuk outputnya sendiri, media spotcard tercetak, desain kartu, barcode aktif, akses materi tersedia di platform digital. Untuk pelaksanaan kegiatan, yang pertama melakukan pretest, guru membuat kelompok untuk berdiskusi, siswa berdiskusi dan mempraktikkan gerakan yang sudah ada di kartu, guru membimbing siswa menggunakan media secara aktif, lalu melakukan post-test.
Untuk outputnya sendiri, data hasil pretest dan post-test siswa, dokumentasi kegiatan diskusi dan praktik, catatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Untuk yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Tahapan kegiatannya menyebarkan angket sederhana untuk menilai efektivitas media, guru merefleksi kendala selama penggunaan media, menyusun tindak lanjut untuk inovasi media pembelajaran, penyusunan laporan aktualisasi. Untuk outputnya sendiri, data hasil angket penilaian siswa, catatan refleksi guru, rekomendasi tindak lanjut untuk pengembangan media, dokumentasi kegiatan, lalu laporan aktualisasi. Untuk jadwal kegiatan, seperti di tabel konsultasi kepada Kepala Madrasah di tanggal 9 dan 10, perencanaan kegiatan dari tanggal 13 sampai 21, pengembangan media dari tanggal 22 sampai 30 Oktober, lalu pelaksanaan kegiatan dari 31 Oktober sampai 11 November, lalu evaluasi dan refleksi dilaksanakan tanggal 12 November sampai 19 November. Untuk kendala dan solusi sendiri, yang pertama, waktu pelaksanaan terbatas karena padatnya jadwal sekolah, strategi koordinasi dengan guru lain, memanfaatkan waktu jam pelajaran yang relevan. Yang kedua, evaluasi kegiatan sulit dilakukan secara objektif, strategi menggunakan instrumen penilaian yang sederhana tapi tetap terukur, mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik karena kemampuan berbeda. Strategi menggunakan pendekatan diferensiasi pembelajaran melibatkan siswa secara aktif sesuai kemampuan. Lalu yang keempat, kesulitan dalam mendokumentasikan kegiatan, meminta bantuan guru lain sebagai strateginya. Lalu yang kelima adalah perubahan jadwal mendadak seperti kegiatan sekolah lain. Strateginya menyiapkan jadwal cadangan, menjalin komunikasi intensif dengan pihak sekolah. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penguatan atas rancangan aktualisasi akan disampaikan oleh mentor kepada Ibu Suryani. Dipersilahkan waktu 3 menit. Baik, sebentar sih. Sebentar sih. Suara bisa didengar sih? Sudah bisa didengar, Bu. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator atau apa Pak moderator Latsar BDG atau BDK yang saya hormati, Bapak penguji yang saya hormati, dan Ananda Devi Ayu Romadona sebagai guru kami di MTS Negeri 6 Gunung Kidul. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kami sampaikan bahwa Ibu Devi Ayu ini memang guru kami, guru olahraga di MTS Negeri 6 Gunung Kidul. Pertama, mengadakan penelitian atau observasi terkait keolahragaan, ditemukan belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran PJOK pada materi bela diri taekwondo bagi siswa kelas 9 di MTS Negeri 6 Gunung Kidul. Mengapa mengambil observasi itu? Karena ada alasan masih terkendalanya dalam keterbatasan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk memahami teknik dasar dan cara bertaekwondo yang baik. Mengapa observasi tadi dilaksanakan dengan tujuan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, serta pemahaman siswa terhadap materi tersebut sekaligus mendukung tercapainya pembelajaran PJOK terutama pada bidang taekwondo. Untuk itu, dengan observasi tersebut, saya sebagai mentor atau kepala madrasah sangat mendukung adanya observasi tersebut, sehingga Ananda Devi mengambil sebuah judul dalam aktualisasi sebagai CPNS di Latsar ini, hal ini dengan judul optimalisasi pemanfaatan media support melalui kartu dalam pembelajaran bela diri terutama taekwondo bagi siswa kelas 9 MTS Negeri 6 Gunung Kidul. Jadi dengan metode ini diharapkan semua siswa dapat berpartisipasi aktif membuat kartu dan didemonstrasikan di depan kelas untuk dapat mencapai atau mendukung pelajaran PJOK. Kenapa ini sangat penting dilakukan? Karena kita tahu bersama bahwa olahraga adalah sebuah mata pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, terutama untuk menjaga
stabilitas, kesehatan kita semua. Sebagian didongkangkan bahwa di dalam jiwa yang sehat itu di dalam hati dan jiwa yang sehat itu akan tumbuh dengan Ya, akal waktu yang habis. baik. Terima kasih atas waktunya dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ulasan akan disampaikan oleh penguji kepada Bapak Dr. Haji Japar. Dipersilahkan waktu 7 menit. Baik, terima kasih Pak Coach, Bu Mentor, Pak Depi Ayu. Ini ya guru PJOK ya. Benar, Pak. Pak PJOK itu pendidikan jasmani, Olahraga dan kesehatan. olahraga dan kesehatan. Dalam PJOK itu kan ada 2 jenis lomba ya. Kalau kita berbicara olahraga ya, itu bisa disebutkan. Halo? Lomba seperti apa, Pak? Apa ya? Kalau taekwondo itu masuk perlombaan atau pertandingan. Termasuk ke pertandingan, Pak. Nah, kalau kayak ini renang itu apa dia jenisnya? Termasuk ke perlombaan. Nah, bisa ya dijelaskan perbedaan perlombaan dengan pertandingan. Kan madrasah. Ya berarti itu mengobservasi madrasahnya. Apa perbedaannya itu? Perlombaan dengan pertandingan. Mohon menjawab, Pak. Untuk pertandingan itu adalah kompetisi 1 lawan 1 dengan skor menentukan pemenang, sedangkan perlombaan itu kompetisi kecepatan untuk mencapai target tertentu, Pak. Ya, istilahnya kalau sederhananya itu kalau pertandingan itu berlawanan arah kan, Ya, Pak. sepak bola, jadi saling menyerang. Kalau perlombaan searah, seperti renang itu kan searah itu. Siapa yang lebih duluan kan? Ya, Pak. Lari juga kan searah. Nah itu. Itu dulu. Terus taekwondo yang akan kamu ajarkan ini masuk olahraga jenis apa yang di madrasah itu? Jadi untuk taekwondo sendiri, setelah saya melihat beberapa materi dan CP-nya, Pak, ternyata itu ada olahraga pilihan yang salah satunya adalah bela diri dan materinya kelas 9 itu adalah taekwondo. Dan untuk yang saya ajarkan besok adalah teknik dasarnya dulu, Pak. Jadi seperti pukulan, tendangan, tangkisan, dan kuda-kuda. Seperti itu. Nah, maksud saya kalau di madrasah itu olahraga itu ada namanya olahraga bisa dijadikan olahraga prestasi atau olahraga apalagi itu yang satu prestasi atau ini yang mau diajarkan mengejar prestasi atau tidak. Kalau sementara ini untuk taekwondo belum mengejar prestasi dulu, Bapak. Jadi Jadi semata-mata pemahaman materi. semata-mata untuk menyampaikan apa yang ada di kurikulum saja ya. Iya, Pak. Oke, ini kan taekwondo ini bahaya, Pak. Olahraga berat ini. Gimana kamu ini menyiapkan apa tadi medianya itu? Kartu, Pak. Kartu apa? Jadi Spot card. Spot card kan? Iya, Pak. Jadi saya jelaskan dulu itu. Apa itu spot card itu? Jadi untuk spot card sendiri itu saya membuat kartu yang tampak depannya itu berdesain seperti gambar. Jadi gambar lalu ada namanya. Semisal pukulan depan atau apa, dan belakangnya itu nanti saya berencana ada barcode-nya, Pak. Jadi barcode-nya itu nanti berisi tutorial video dan penjelasan gerakan. Seperti itu. Jadi semacam kartu kayak kartu domino atau kartu besar? Kartunya seperti kartu remi, Pak. Jadi nanti itu jadi setiap kelompok nanti akan saya bagi di kelompok pukulan, tendangan, lalu tangkisan atau kuda-kuda. Jadi setiap kelompok nanti ada ini kamu harus karena waktumu terbatas, kamu harus mengajarkan yang betul-betul dasar saja. Iya, Pak. Baik, itu Pak. Seperti apa itu gerakan-gerakan dasar pada taekwondo?
Kalau gerak dasarnya itu terdiri dari 4, Pak. Ada Ya. pukulan, tendangan, kuda-kuda, dan tangkisan. Mungkin untuk pukulan, tendangan, kuda-kuda, dan tangkisan kan ada beberapa gerakan, Pak. Saya mengajarkan mungkin maksimalnya hanya 3 saja. Seperti Nah, itu. kalau taekwondo saya tahu, saya ini penggemar olahraga ini, terutama sepak bola. Kalau taekwondo itu mana yang lebih berperan mengumpulkan angka, tendangan atau tinju? Kalau taekwondo itu lebih ke tendangan, Pak. Ya, Ya. lebih kepada. Oh, jadi ini nanti belum ada semacam uji coba bertanding. Belum, Pak. Saya belum berani. Karena mungkin fasilitasnya yang Iya, Mas. belum. Hah? Loh, kan hanya tendangan-tendangan dasar kan. Iya. Maksud saya begini, Mbak. Pembelajaran yang baik itu ya yang paling berkesan kepada siswa itu ketika dilakukan. Iya. Iya, kalau kamu hanya menggunakan media ini, aduh, tidak kurang kurang ini, tetapi Mbak harus kamu barengi dengan latih langsung. Jadi setelah kamu buat medianya bahwa tendangan jenis-jenis tendang itu kan macam-macam kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Ada tendangan lurus, ada tendangan ke samping, ada macam-macam kan? Ah itu langsung praktekkan itu. Tapi praktiknya di sini bukan mau menjatuhkan, tetapi perlihatkan itu bahwa model kaki kalau tendangan lurus begini, itu maksudnya memperkuat pemahaman. Jadi lakukan dulu latihan ringan, itu maksud saya itu. Jadi di samping sport car setelah itu maka 1 minggu itu ya siapkan untuk semacam apalah itu maksudnya praktik ya praktik itu praktik daripada sport card itu karena kalau sport card hanya dipraktikkan dalam bentuk media itu tidak banyak ininya. Artinya kurang berkesan kepada siswa. Jadi itu tambahan kegiatan ya, Baik, buat Pak. kegiatan praktik terhadap penggunaan spot card itu dalam bentuk ini bukan betul-betul kamu lakukan di satu kegiatan ya Baik, itu. Pak. Nah, itu saya kira saran-saran saya untuk Mbak ini. Makasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Dr. Jabar selaku penguji. Kepada Saudari Devi Ayu, silakan menindaklanjuti saran masukan dari penguji. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Suryani selaku mentor, kepada Saudari Devi, selamat melaksanakan aktualisasi.